Hai, kita sudah sampai melewati tangga, tapi nggak sempat ngitung jumlah tangganya berapa. Nggak jadi deh dapat free nginep. 132. Oh, 132. Jadi nggak dapet deh ininya. Nginap di sini ya. Oke, tunggu bentar. Tunggu ya. Oke. Itu beda di sorotnya pelan-pelan. Mami is the book. Nanti aja kak. Jalannya tanpa loh. Ternyata udah di bergabung begini ya. Nah, ini dia aslinya adik-adik. Nih, adiknya kalau mau lihat, ini asli lomba Jepang seperti yang abang bilang tadi. Lomba Jepang asli originalnya. Baru itu terasa. Itu tingginya cuma 1,5 meter dan belum dilengkapi dengan lapisan semen kayak gini. Dia masih asli tanah. Tanah ini adalah tanah cadas. Tanah yang semakin kena air semakin kuat dan semakin nyatu. Alasan Jepang ada yang mendirikan bangker atau bentengan di bawah tanah kota Bukit Tinggi karena di sini bisa menampung dan ledak bom 500 kg berat bom dari atas, kita di bawah tidak akan terasa. Ibu kakaknya tahu gempa 2007, 2009 Ya. yang kota Padang hampir tsunami. Ya. Lomba Jepang kerusakannya cuma seperti ini. Lapisan dari semen aja roboh. Untuk tanahnya insya Allah sampai sekarang belum ada jebol. Berarti kalau ini kedalamannya 40 meter kan? 40 meter. Nah, dan lubang ini juga sudah diprediksi bisa menampung getaran gempa sampai 8,5 skala Richter. Mau foto dulu di asli atau originalnya kalau mau? Keren loh kak. Video aja lah. Video aja. Masuk yuk kita nengok. Masuk sini sampai sana. Hai. Nggak masukin di situ, ada tuh. Tegak di tengah di situ. Datang masuk tadi. Nggak di sini aja, no, di situ. Nengok ini baru berasa banget. Nengok gua itu sampai di situ cuma. Ah inilah. Ya itu Bu, dia sering connect, sering nyatu. Kalau kita masuk Bisa sana, belok, kan? kita tembus ke ujung sana, kiri. Sinilah, hai. Bayangan Coba kakak bilang, hai kami di ruang amunisi. Coba bilang, hai guys. Halo guys, di ruang amunisi. Oh kakak baca dia. Tahu adik ruang amunisi itu apa? Apa itu? Gudang senjata. Nah, ruang amunisi itu gunanya Ya, ya pistol untuk waktu saat perang-perang. Oke. Senapan juga. Iya, keren ya bang. Wow. Abang belum lahir waktu itu dan bunda juga belum ada. Belum, dia 1942. Sampai 1945. Tapi ditutup. Ini apanya nih om? Ini masih ruang senjata, tempat senjata, tapi udah direnovasi pada tahun 2008. Ya rencananya dalam lomba Jepang akan dibangun kafe, museum, musola, restoran, dan mini teater. Semuanya dibatalkan kakak karena dinilai akan merusak kemenakan sejarah. Ya, Jadi kalau betul. kakak ibu lihat di dalam lomba Jepang ada yang di pagar, lemari, meja kursi di dalam. Ini semua bukan peninggalan dari Jepang lagi, tapi peninggalan dari rencana-rencana Pemda pada tahun 2008 tadi. Dibatalkan itu oleh Bapak SBY. Nah, yang dibatalkan sebenarnya kafe dan restoran. Nah, jadi kalau Supaya untuk dan di nilai-nilai sini, sejarahnya nilai tetap sejarahnya hilang kak. Kalau ada kafe restoran tujuan orang bukan buat wisata lagi kan, tapi buat duduk Nongkrong. nongkrong ya, jadi. betul. Dan kalau museum dibatalkan di sini di dalam lomba Jepang itu banyak kegiatan vandalisme. Nah, jadi dulunya ada 4 buah museum di sini. Kalau ada museum di sini takutnya barang sejarah tadi hilang atau dirusak pengunjung. Yap. Jadi semua dibawa lagi naik ke atas. Ya, Nggak berarti serasa gua. berarti guys, ini lorong kedua ya. Kalau udah ramai kali orang sini tuh nggak enak lah. Oke, ini Ini dia pintu pelarian, pintu emergency. Jadi dibuat Jepang, seandainya mereka diserbu masuk oleh tentara sekutu, lawan dari mereka ya, Dek, ya. Mereka akan lari sampai ujung sana. Oh, iya. Itu ada dia karena ada Ada empat pencahayaan, cahaya. hah? Nah, itu langsung tembus ke bibirnya dari Ngaresiano. Ke lembah jurang Ngaresiano, dari sana itu ke bawah dalamnya 70 meter. Dahulu Jepang turun ke bawah menggunakan akar pohon dan ditambang, mereka turunnya ke Tarzan. Ya. Di posisi kita sekarang di pinggangnya jurang, Ibu. Ke bawah 70 meter, ke atas 40 meter. Dan kalau sekarang digunakannya sebagai ventilasi udara. Jadi udara dalam lomba Jepang itu ventilasinya alami, bisa menampung hingga 2000 orang dalam sini insya Allah tanpa kekurangan oksigen. oke. Nah, ventilasinya itu semua pintu. Berarti ini lorong ketiganya Ini pernah lihat untuk tuh cerita tentang Jepang tuh. ini ya. Turunnya memang pakai jalan akar darurat. ya, kan? Yes. Nah, ini masih sama dek, masih gudang senjata. Ada 4 lagi. Berarti gudang senjatanya sudah Ada enam. ada 6 ya. Ini yang ketiga. Ini tembusnya tetap ya. Dari tempat pertama tadi itu semua connect ke belakang. Connect ya. Jadi kalau yang 3 sampai yang 6 itu dulu yang dulunya akan jadikan museum. Nah ini kegiatan vandalismenya kak. Nah kakak lihat kan di lomba Jepang banyak curi-curi Oh pengunjung ini. iya. Jadi takutnya ya
barang sejarah yang disimpan dalam lemari kaca kayak gitu hilang atau dirusak pengunjung, semua dibawa lagi naik ke atas. Ini ruang amunisi yang Nah, keempat. separuh disimpan Oke. di atas, ada Museum Tridaya Eka Dharma, dan separuh lagi dibawa ke Jakarta sebagai bukti Perang Dunia Kedua. Oke. Habis dicoret-coret. Nah, Sama siapa? Karena Ya, makan. pengunjung Ya. yang tidak bertanggung jawab. ini kayaknya yang anak-anak muda. Jadi kita gini, jadi abang kalau barang sejarah itu kakak itu harus dijaga dan kita harus bisa merawatnya, melestarikan supaya nanti cucu-cucu, cici semuanya bisa ngeliatin. Ini juga Ya. sama ya? Sama, ini yang terakhir. Berarti ini yang ruang Terakhir, ruang terakhir keenam. keenam. Alhamdulillah, udah sehat. Ini yang terasa sakit. Tuh, terus saya sarankan ibu masuk tadi kan dia cuma turunnya sampai sana, nggak turun terus ke bawah. Oke, ini lorongnya sudah mentok di sini, ada kanan ke kiri. Berarti Ini kita titik tengahnya kakak Bang. titik tengah. Nah, ini Oh. titik tengahnya kak. Ibu. Nah di sini posisi kita berada di sentralnya lubang Jepang. Kalau ibu kakaknya perhatikan agak berbeda karena dilengkapi dengan kerangka atau fondasi besi kayak gini. Nah dikarenakan persis di atas kepala kita sekarang itu jalan raya. Oh, Jadi gitu. Pemda Kota Bukit Tinggi antisipasi turun dijebol dikasihlah fondasi besi kayak gini. Oh yes, yes. Dan Ini di ujung sana? CCTV-nya aktif. Aktif itu Aktif. untuk memantau pengunjung yang ada dalam sini. Oke. Nah, dan ini saya bilang tadi Hai. ini dari organisasi Gitu kita. ya, Bang. Ya bilang hai. Nah, dan dari sana ibu ya dari ujung sana yang ke ujung kanan yang terang sampai ujung kiri yang gelap yang nggak boleh kita masuki lagi. Totalnya ada 15 ruangan, 15 lorong. 12 digunakan Jepang sebagai kamar tidur adek, barak militer namanya kalau kamar tidur. Yang 2 buah adek yang kanan dan kiri kita ini adalah ruang makan. Tempat pekerja paksa tadi makannya dulu di sini. Itu diperkirakan makannya cuma 1 kali sehari, tapi kerjanya hampir 24 jam deh. Tahu 24 jam 1 hari ya. Nah, kalau seandainya Romusa pekerja tadi nggak mau bekerja, sakit dan yang melawan, itu akan Jepang tahan di penjara bawah tanah di ujung sana. Kita lihat penjaranya. Tuh, berarti orang di sini aja dulu makannya cuma saya sekali sehari. Abang disuruh makan 3 kali sehari nggak mau. Nah, kenapa bisa disebut ruang makan ibu? Itu ibu lihat di atas sana kayak ada semacam laci. Oh Di iya. atas. Nah, dulunya asli dari kayu. Di sana ditemukannya mangkok dari batok kelapa dan gelas yang dari bambu. Nah, itu bisa disebut ruang makan ruangan ini. Oke. Mana penjaranya? Yuk, kita ke arah Caranya itu mau penjaranya. dilihat. Ya. Dan satu lagi, di sini adalah ruang sidang. Inilah tempat musyawarahnya bagi tentara Jepang dulunya. Untuk ruang sidang ini merupakan ruang lubang Jepang yang paling besar. Iya, kayaknya Tinggi dan lihat. lebarnya memang asli segini. Oh iya. Nah, jadi yang tadi kita lihat kan dikorek ke bawah itu untuk bisa makan tingginya dengan terowongan ini. Dan kalau ibunya lihat dari atas sini atau sini itu ada kayak semacam laci lagi. Dahulunya dibuat Jepang sebagai tempat penyimpanan file atau dokumen. Nah, waktu tahun 1945 ibu, waktu kota Hiroshima, Nagasaki dibom atom oleh sekutu, seluruh dokumen atas ini Jepang bakar habis untuk menghilangkan barang bukti. Seluruh pekerja paksa atau romusa yang masih hidup mereka bantai. Untuk tentara Jepangnya sendiri mereka harakiri. Nah, ibunya tahu harakiri? Pernah. Bunuh diri. Nah, tradisi Jepang seadanya mereka kalah perang, mereka lebih memilih jalan harakiri, bunuh diri. Itu mereka harakiri bunuh dirinya di sana. Penjara mah. Penjara pun. Ya, kita sabar ya. Kita mau ke sana sampai, Bang. Jalan itu. Jadi abang harus ingat ya kalau ditanya sama bu guru nanti pernah ke lubang Jepang, pernah apa saja yang ada di lubang Jepang dijelasin. Ruang amunisi ada 6, ada ruang makan, terus ada ruang sidang. Ini masih ruang Ini sidang. kamar tidur, barak Ini masih militer. ruang sidang. Ini ruang apa? Kamar tidur barak militer. Oh, barak militer. Nah, dia ruang sidangnya 1, ruang makan 2, dan 12 kamar tidur barak militer Jepang. Nah, inilah dia yang 2 buah barak militer yang akan dijadikan kafe dan restoran pada tahun 2008. Yang nggak jadi. Nah, jadi kafe dan restoran di sini ibu dibatalkan oleh Bapak SBY karena Bapak SBY dinilai kalau ada kafe restoran di sini lama kelamaan sejarahnya akan hilang. Karena tujuan orang bukan mau wisata lagi jadinya kan buat duduk-duduk atau nongkrong-nongkrong kan. Oke, ini pintu. Nih baca nih Kak A. Nih baca nih, barak militer. Ini yang Tuh. barak militer ini. Terus ada Ini juga dia pintu. pelayanan kedua. Oh, itu dia.
tepat arah kiri bunuh dirinya. Yang di ujung sana. Ya, di sini dulunya kakak abang ya, kakak ibu ya. Karena waktu pertama kali lubang Jepang ditemukan itu kan Spanyol orang udah kerangka, tulang berulang. Oh, di sini. Tapi untuk di terowongan sini ditemukannya kerangka dari tentara Jepang yang rusuk mereka udah ditembus dengan katana atau samurai. Jadi bisa dipastikan di tempat arah kiri atau bunuh dirinya. Mau lihat penjara dan dapurnya kita lihat sini. Di mana? Oh, sini. Oh iya. Kirain buntu tadi nih. Nah, ini lampunya mati cuma bagian sini karena korslet. Oh iya. Habis ada yang pengunjung yang pada di sini juga. Dan itu yang untuk pelarikan itu. Sama tempat buntu. Kalau ini memang benar-benar harus dijaga ya, karena kan Ini merupakan terowongan lubang Jepang paling panjang di Asia Tenggara. Iya, ada kartu. Panjangnya sampai 10 meter. Tangan lu nggak pegang lu bisa. Nah, itu dia penjaranya. itu penjaranya. Yuk, kita lihat penjaranya di sini. Kalau yang ini nanti kita akan keluar. Kita arah keluar dari sana nanti. Oh, berarti lurus sini. Ya, kita ini poin objeknya. Masuk ke lubang Jepang nggak ke sini. Baca, baca aja. Capek. Nggak apa-apa kalau capek nggak apa-apa. Ini apa? Nih tengok adik tu ada apa dia. Adik dia memang keinginan tahu dia yang ingin. Ini masih asli tanah nih bu. Ini belum. Oh udah- iya, asli tanah nih, kelihatan nih, kelihatan. Keras nih kalau. Ya keras. Inilah yang digali ya. Ya. Ya Keras Allah, tanahnya. seberapa ribu ya orang yang mengerjakan ini? Buat nih bu. Ini untuk kita sampaikan, mau tahu nggak misterinya lubang Jepang? Ini berkaitan dengan perkataan ibu tadi dan juga tanah ini. Jadi lubang Jepang yang itu mempunyai 3 buah misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Misteri pertama dengan panjang 6,5 km, kalau ditumpuk tanahnya bisa buat satu bukit bahkan gunung. Tapi sampai sekarang tanahnya nggak tahu dibuang kemana. Dan misteri kedua, berapa jumlah rumusa atau pekerja paksa yang mati Iya. di sini? Untuk hitungan pastinya juga nggak diketahui. Yang pasti yang mati di sini hitungannya ribuan. Silakan kalau mau jalan dulu. Iya. Bang. Dan misteri ketiga yang terakhir itu kemana yang namanya Jenderal Watanabe. Ayo mau lihat lebih Jenderal. dekat. Oh iya. Nah, Jenderal Watanabe itulah jenderal yang memimpin dari pembangunan lubang Jepang ini. Sampai sekarang itu riwayat hidupnya nggak diketahui. Mati di tempat arah kiri tidak ditemukan. Di daftar jasadnya dan di daftar nama tentara Jepang yang pulang ke negaranya juga nggak ditemukan nama Jenderal Watanabe tersebut. Jadi untuk jenderalnya masih misteri sampai sekarang. Itu penjara. Oke, kita ke penjara dulu ada sini. Jadi dapurnya. Ya. Nih kita penjara dulu. Penjaranya cuma segini. Ya silakan kita rapat, kita ada dikasih jarak di sini ya bang. Nah, untuk penjara ini penjaranya kakak ibu ya. Ini penjara tempat yang digunakan Jepang untuk menahan rumusa pekerja paksa. Mereka tahan di sini tidak lama-lama, cuma 2 sampai 3 hari, tapi mereka siksa habis-habisan dan bahkan tanpa dikasih makan. Kalau asli penjara ini panjangnya 30 meter, kita bisa lihat Ngaresiano kayak pintu pelarian tadi. Nah, kenapa sekarang cuma segini? Karena waktu pertama kali lubang ditemukan pada tahun 1946, itu kan Spanyol orang udah kerangka, tulang belulang. Masyarakat di sini dulunya kan nggak tahu agama mereka, nggak tahu siapa keluarga mereka, jadi semua dikubur massal atau dimakamkan dalam penjara ini. Jadi ini kuburan massalnya sekarang. Tulang belulang itu. Ya di dalam sini. Mau foto dulu di sini buat kenang-kenangan? Dan video. Karena saat lagi ngerekam bisa foto tuh. Udah di video aja. Udah ada videonya. Ini apa? Berarti apa namanya? Ya ini dapurnya. Yuk masuk ke dapurnya dek. Gak apa-apa. Itu apa yang atas tubuh? Yuk kita ke dalam nanti Itu apa pintunya? Dijelasin. Ada lubang-lubangnya. Ventilasinya ya. Permisi dek. Ini apa tuh yang atas? Yuk silakan masuk ke dalam nggak apa-apa dek. Yuk sini. Nah jadi ada ibu ya. Untuk sekarang kita di dapur. Dapur ini bukan dapur untuk masak. Ini dapur eksekusi, ruang pemantaian. Silakan apa dikit yuk. Oh gitu. Jadi ya untuk rumusa yang kok selepas dari dapur? penjara tadi, seandainya mereka masih sanggup untuk bekerja, mereka akan kerja lagi. Nggak sanggup dan nggak mau bekerja, Jepang bawa ke sini, bukan jadi koki, bukan dikasih makan, dan kan mereka eksekusi mati dan nantinya akan Jepang bawa ke bawah sini. Ini di bawah namanya lubang pembuangan mayat. Kalau untuk asli ibu ya lubang ini tingginya ada 1,5 meter. Demi keamanan pengunjung biar tidak ada anak-anak atau pengunjung yang duduk ke dalam. Sekarang dikasih lubang kecil kayak gini. Kakaknya lagi ngerekam, kalau mau lihat bisa. Oh, Boleh saya pinjam masukin handphonenya? ke dalam. Gitu. Nih kalau kakak adik-adiknya mau lihat nih.
Tuh, kalau asli masih tinggi ke atas tuh. Tingginya ada 1,5 meter. Dibuang ke situ tembusnya? Langsung ke ngarai kak, dia kayak tabung mereka buat di sini kak. Jadi dari sini kak ya, dari sini sampai sini bibirnya cuma 2 meter, lebihnya itu curam ke dalam 70 meter. Nah itulah sebabnya biar tidak ada pengunjung atau anak-anak yang jatuh ke dalam, sekarang dikasih lubangnya kecil kayak gini. Dari dulu di situ dalam Dalam. di situ. Nah, Di situ berarti ada ketemu tulang juga dong. banyak, kan dia lubang pembuangan mayat. Nah ini dadanya di atas ibu. Nah dari posisi ibu berdiri itu nampak cahaya tuh keluar. Sini berdirinya, tembus tuh keluar tuh. Oh iya nampak. Nah, ya kan? Oh iya. Nah, untuk tangga yang kita turuni tadi, tempat kita awal masuk tadi, tangga tersebut aslinya bentuknya seperti ini, Bu. Besarnya segini. Nah, ini dulunya nggak ada tangga kan, kayak perosotan. Fungsinya juga sama dengan ini. Nah, jadi kalau ini Bu digunakan Jepang untuk mengintai warga desa yang di bawah, desa Ngaresiano namanya. Nah, mereka intai dari sini, nantinya akan mereka tangkap atau mereka sergaplah di pintu penyergapan. Nah, nanti kita kasih tahu kenapa mereka ditangkap dan mereka dibawa kemana, kita kasih tahu di pintu penyergapannya. Mau foto nggak berkenang-kenangannya? Udah sampai sini masa nggak foto? Nah, video kadang-kadang bisa hilang ibu. Di bawah sana. Jauh. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh. 1, 2, 3. Oke, boleh dikasih jarak ibu biar nampak lubang pembuangan mayatnya. Nah tuh. Oke, lihat kamera. Nah tuh 1, 2, 3. Lagi gaya ketakutan. Iya. 1, 2, 3. Baru lancak mana itu. Kayak gitu yang ada kenang-kenangannya. Thank you ya kan. Nanti lihat foto itu kan ketawa-ketawa aja ya kan. Dulu karena di situ untuk buang apa? Buang mayatnya itu kalau kecil kalau sekarang dikecilkan supaya abang tidak bisa Supaya kesana. jangan jatuh orang. Ya, nanti jatuh ke dalam sana susah keluarnya. Siapa yang